Udah kenal belum sama Nabi, Pak? Untuk apa kita mempelajari sirah ini? Untuk tahu betul tentang siapa sosok Nabi SAW, dari nasabnya, dari kehidupan ketika ia lahir, ketika dia kecil, ketika dia remaja, ketika dia dewasa, ketika dia diangkat menjadi rasul, ketika dia menikah, ketika dia mengalami keadaan sulit payah, dengan semua keadaan yang dihadapi dalam perjalanan kehidupannya. Ini namanya sirah. Sunnah juga. Misalnya orang bilang, saya punya anak perempuan semuanya, katanya misalnya kan, yang hidup perempuan semuanya. Kita bilang itu dapat sunnahnya Nabi itu. Apa? Anak Nabi itu perempuan semua. Itu sunnah sirah namanya itu, Pak. Yang terlihat, yang keadaan dalam kehidupan Nabi, yang dilalui Nabi. Yang kedua, sunnah surah. Apa itu sunnah surah? Surah yang terlihat, yang tergambar. Nah, itu yang banyak orang sebut hari ini, harus sesuai Nabi, ya kan? Yang tergambar pada Nabi. Nabi naik onta, kita naik sepeda, kan gitu. Yang sunnahnya bukan onta atau sepeda, sunnahnya bagaimana Nabi cara naik onta, bagaimana kita naik sepeda. Lalu dibilang sepeda ini kan urusan dunia, onta urusan dunia. Iya, tapi ibadahnya ada di mana? Nabi naik kendaraan baca Bismillah, subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita naik sepeda. Naik sepeda juga baca doa yang sama. Tapi kalau harus sama percis seperti Nabi, nanti sepeda itu masuk pula perkara ibadah. Jadi dia bid'ah. Masa naik sepeda bid'ah? Kan gitu kan. Ada sunnah surah namanya. Di kawan-kawan yang belajar sunnah ini, bagilah sunnah tu, ya kan? Ada sunnah surah. Sampai ada sunnah yang terlihat. Apa yang terlihat? Mulai dari solat Nabi, dari pakaian Nabi dulu, dari kesehariannya, macam mana jalan Nabi, ya kan? Yang ringan-ringan dulu, macam mana tidur Nabi. Kalau ada tidur kita hitung macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi bangun, macam mana Nabi makan, macam mana Nabi minum, macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi masuk kamar mandi, macam mana Nabi keluar kamar mandi, ya kan? Orang bilang kamar mandi harus seperti Nabi, ya. Kamar mandi, tapi kamar mandi kita beda dengan kamar mandi Nabi. Kita sekarang pakai wastafel, ya kan? Ada tempatnya. Kamar Nabi macam mana? Tanah cuma, tidak sama kamar mandi Nabi yang kamar kita. Lalu bilang ini urusan dunia, urusan agama. Nanti masuk lagi perkara bid'ah, kan gitu. Kadang-kadang ya kan gitu. Sunnah surah itu yang terlihat dari perbuatan Nabi, Pak. Yang terlihat, iktiba. Nah, ini yang perlu kita ikuti. Jadi sunnahnya banyak, Pak. Solat Nabi kayak mana? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian seperti mana kalian solat, melihat aku solat. Emang pernah kita lihat Nabi solat? Tidak pernah kan? Hanya kita dari riwayat riwayat Sanu, mulai dari sahabat, kan tidak mungkin kita langsung sahabat. Turun ke tabi'in, kita enggak pernah pula ketemu tabi'in. Tentu turun ke tabi'ut tabi'in. Kita enggak pernah pula bertemu dengan tabi'in. Tentu orang yang sanadnya sampai kepada tabi'ut. Nah, itu kalau misalnya tabi'in satu masa pengikut itu 100 tahun, kita dengan Rasulullah itu berjarak 1400 tahun, berarti Rasulullah sahabat tabi'in. Nah, ini kan 300 tahun nih, 100. Nah, kita 1400, berarti 14 kali, Pak. 11 kali tabi'utnya. Tabi'ut. Nah, baru tabi'in sahabat Rasulullah SAW. Tiba-tiba langsung lompat aja, langsung ke tabi'in. Enggak, langsung ke sahabat, langsung ke Rasulullah. Harus ada lah tabi'ut. Tabi'ut ini orang pengikut. Siapa yang diikutinya? Kalau dia mengikuti cara berpikirnya, tidak ada sanad pengikutnya, itu dia mengarang namanya. Banyak ulama dia bikin sendiri, dia baca Quran, dia baca hadis, kemudian dia berkontemplasi dalam bahasa ini. Dia berkontemplasi itu menung dah. Ini kayak gini nih, ini kayak gini. Disarahkannya sendiri. Sarahannya tuh tak nyambung, ada guru yang di atasnya. Akhirnya dia berpendapat, dia buatkannya metode. Keluarlah metode ini. Padahal metode itu harusnya dari guru ini, sampai kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu sunnah yang disebut dengan surah. Surah tahu Pak ya? Yang nampak. Yang nampak ni mah solat, puasa, zakat, haji semua. Dengan apa? Dengan berselawat itu kita menghormati amalan itu. Yang ketiga baru masuk
Apa sunnah? Nah, ini yang jarang dipelajari orang yang selalu mengatakan sunnah, Pak. Dia bilang, kami ahlu sunnah wal jamaah, gitu kan? Iktiba Rasulullah SAW seperti mana Rasul dan sahabat. Harus kembali kepada sunnah. Wah, ini kan. Tapi tidak pernah belajar, tidak menjelaskan apa sunnah yang ketiga. Ini tidak umum dipelajari orang. Orang banyak umumnya hanya sunnah yang terlihat. Ada sunnah yang tak terlihat. Sunnah sirah namanya. Sunnah sarirah. Sunnah sir yang tak terlihat. Apa yang tak terlihat, Pak? Pikiran Nabi. Perlu nak kita mengikuti pikiran Nabi? Iyalah. Tujuan kehidupan Nabi, orientasi Nabi itu apa? Orientasi Nabi, tujuan Nabi yang mesti sama dengan tujuan kita. Apa lagi Pak ini? Perasaan Nabi. Ini yang orang semua rasanya benci, salah, masuk neraka. Enggak sunnah. Yang sunnah tuh mewujudkan kasih sayang, berkalam yang lembut. Dengan apa? Dengan tujuan bagaimana semua orang ini selamat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sifat kasih sayang, rauf dan rahim, santun. Sunnah dalam perasaan Nabi. Macam mana sabar Nabi, macam mana sedih Nabi, ya Pak. Macam mana kalau Nabi marah ada nak marah gitu. Kata Anas bin Malik, kalau Nabi marah tuh sebentar aja merah mukanya dah tuh hilang aja gitu. Kalau kita marah merah muka lama Pak, bertahun-tahun.